Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, karena minggu ini tidak ada race ya. Dan akan mulai di akhir bulan ini. Karena kita akan ngobrol santai tentang siapakah yang akan WDC, Piastri atau Lando Norris. Ya, Ya kan kita udah setengah musim udah berjalan nih, tinggal separuh musimnya lagi. Dan yang paling dekat ke kontender WDC itu antara Lando Norris sama Oscar Piastri. Secara McLaren emang lagi kuat lah. Jadi kita bakalan ngomongin prediksi, sedikit memprediksi mungkin ya. Siapa yang bakalan menang ke depannya antara Lando Norris atau enggak Oscar Piastri. Kita mulai dari yang fans McLaren dulu kali ya, Hasbi silahkan. Kanan. Boleh. Kalau dari gue sendiri, sebenarnya gue baru ngikutin F1 2 tahun ke belakang, jadi belum terlalu paham lebih mendetail. Nah, kalau dari prediksi gue sendiri, gue lebih memfavoritkan dari kedua driver McLaren sekarang yang untuk PDC itu adalah Piastri. Itu cuman subjektif sih sebenarnya, bukan masalah gimana-gimana. Pertama, gue tuh suka Piastri karena dia gaya balapannya tuh lebih apa sih kayak agresif gitu lah, lebih menantang, lebih berani berduel. Apalagi saat dia wheel to wheelnya gitu, dia pasti keren dan bersih gitu main itu, jarang ada minim kesalahan. Dan juga dia tuh kayak memiliki prinsip sendiri, karakteristik sendiri, sehingga itu yang dijadikan alasan gue bahwa Piastri layak buat musim sekarang bisa meraih WDC. Karena kayaknya sekarang momentum yang tepat deh, dia Piastri berada di mobil yang kuat, tim yang kuat, dan juga momentum yang pas gitu buat dia bisa dapat WDC. Soalnya kita gak akan tahu gitu, misalnya musim depan atau di musim selanjutnya, apakah dia bisa dapat momentum seperti sekarang di McLaren atau enggak. Nah makanya dengan potensi di PSG sekarang yang cukup mumpuni, dengan waktu cuman 2 tahun kalau nggak salah di McLaren, dia harusnya bisa ya bisa meraih WDC melebihi Lando. Meskipun ya untuk menyaingi Lando agak susah juga, karena Lando kan pertama dia pembalap lama di McLaren, dia kan selisih dengan Piastri beda 2 tahun juga di McLarennya. Dan juga Lando juga bukan pembalap yang ecek-ecek gitu, dia pembalap yang punya pengalaman. Dan terbukti di era sekarang kan perbedaan poin antara Lando dan Piastri kan dikit itu, tipis, cuman beda 9 kalau nggak salah tuh ya kak. Bisa dikoreksi lah tadi 9 kalau 9. komentar. ya, sebenarnya. Nah, karena kedua persaingan driver ini yang sengit, jadi setidaknya emang agak sulit diprediksi. Cuman bagi gue sendiri, gue yang masih menjagokan Piastri. Karena itu nilai plusnya itu adalah mentalitas dia yang mumpuni gitu. Sedangkan Lando, dia kalau diberi momentum yang ya enak gitu, kayak minim tekanan, dia pasti bisa meraih bersih race gitu buat poinnya. Tapi kalau Piastri, ya dia udah beberapa kali dalam tekanan, tapi dia bisa lepas itu dalam tekanan. Jadi itu kesimpulan gue, menjagokan Piastri untuk WDC di musim ini. Boleh selanjutnya sama Eka mungkin. Atau Akbar, bebas. Ya, Hasbi Oke deh, kan dulu. pendapatnya kan dari seorang fansnya McLaren dan juga fansnya Piastri kan kita bisa lihat di bawah tuh, di bawah nomornya 81 udah jelas banget. Aduh, di spill lagi aja alasannya. Tapi Dari lebih tepatnya gue fans Piastri sih, bukan fans McLarennya. oh bukan gitu, kalau misalnya Piastri pindah gitu lo bakalan ganti tim gitu, Bakal Piastri. kalau ke Ferrari Karena gitu McLaren Piastri. baru bisa bakal Itu ngedukung gila. Piastri di Ferrari. Bisa jadi. Ada. Lu juga kan tahu sendiri kan McLaren apa sih, bukan tim yang stabil bisa bagus itu, performa timnya tuh kan baru-baru sekarang doang bagusnya dia, baru 2 tahun ke belakang. Kalau Piastri gue suka suka dia doang, suka karakter balapannya doang. Kalau timnya mah ya enggak juga sih. Tapi dari dulu kan Piastri pernah diliatin sih fotonya, dia tuh fansnya McLaren, udah foto di depan pabriknya McLaren dari kecil anjir. Terus kan orang lain kan kayak Max Iya sih. Verstappen, Daniel Ricciardo, pada di Ferrari semua kan, cuman Piastri doang yang di Nah, McLaren. Jadi mungkin dia dari awal udah disabok ke sana. agak aneh juga sih, tapi tetaplah gue Piastri. Oke, masuk ke pembahasan udah ya, Norris atau Piastri. Mungkin dari gue agak berbeda dari Hasbi. Mungkin sama ya, kayak kelebihannya Piastri ada di mentalitas, terus dia bisa tetap stay calm kalau misalkan di situasi yang rumit, situasi yang tidak menguntungkan dia, dia bisa tetap ya menjaga emosinya, lebih tetap stabil, mungkin lebih tetap stay cool. Tapi menurut gue, Lando Norris without any mistake dia bakalan lebih jago daripada Piastri. Mungkin tekanan mental yang terlalu apa ya, terlalu
mencolok dari Norris tuh, kayak dia nggak bisa menghadapi pressure yang terlalu tinggi ketika berada di tengah-tengah persaingan. Kita lihat sendiri lah, tahun kemarin juga kan Lando ya banyak struggle sama Max Verstappen kan. Dia juga terkenal belum menjadi driver yang belum bisa lolos dari lap pertama. Dia tidak bisa memimpin lomba dari lap pertama. Mungkin di situ kayak kesalahan Lando itu sebenarnya minim-minim semua gitu, lock up lah atau terlalu gegabah lah. Tapi kalau misalkan dia nggak punya kesalahan itu, terlepas dari kemarin kan ada DNF kan Lando Norris, kalau misalkan nggak ada DNF itu mungkin dia di atas Piastri. Bet- Jadi menurut gue yang harus eh, apa sih dibenahi dari Norris, ya itu kesalahan-kesalahan kecil itu jangan sampai terjadi lagi. Dan pertamanya harus lebih dibenerin, mungkin harus lebih tenang, menjaga stabilitas emosinya saat berada dalam tekanan. Dan kalau misalkan itu semua bisa dilakukan dengan baik gitu, mungkin dia ke psikiater, ke terapi buat ya menjaga mentalnya lah, biar tetap di atas top performanya. Menurut gue secara top performa lebih bagusan Norris daripada dengan Piastri gitu, dan pengalaman juga ya Norris main jago gitu. Mungkin dari gue segitu, nggak terlalu panjang lebar. Dari Akbar mungkin baru Boleh Oke Akbar. dilanjutkan. sih, gue juga kalau dari gue sih setuju sih gue sama Eka. Dari feeling gue juga kayaknya Lando ini dipegang sama Norris deh. Karena kan dari dua balapan terakhir juga sekarang anginnya lagi dipegang sama Norris ya, dua balapan terakhir kan, podium satu kan. Hmm. Anginnya sekarang ada di Norris dan juga menurut gue Norris banyak improve lah dari tahun sekarang dibanding tahun kemarin ya, yang dia banyak banget kesalahan. Sekarang udah agak-agak lumayan minim lah kesalahannya, nggak terlalu banyak gitu, walaupun masih ada lah kesalahannya. Nah, gue juga setuju sama Eka nih. Dari top performanya, dari peak performanya Norris tuh lebih jago dari Piastri menurut gue. Walaupun emang Piastri eh, apa ya, dia punya mental yang kuat dan gaya balapan yang bagus. Tapi untuk top performanya bawa mobil McLaren ini masih dipegang Norris lah menurut. Di balik kesalahan-kesalahan yang kecilnya itu. Lalu apalagi ya? Udah sih segitu sih kalau dari gue juga. Kayaknya nggak ada kebanyakan banget. Iya sih. Ini Tapi feeling gue sih, itu feeling gue juga. Berarti kalian berdua lebih memfavoritkan Lando ya bisa WDC di musim ini. Iya, soalnya itu sih gitu sih. di track-track yang lumayan teknis gitu, yang buat di apa sih, di apanya, di challenge buat taktikalnya pembalap tuh, biasanya track-track yang kayak gitu kayak Monaco, Suzuka, terus kayak kemarin di Hungari itu Norris lebih jago gitu loh Iya sih. Dan juga dibanding. menurut gue sih Norris tuh masalahnya cuman bukan di skillnya sih, lebih ke mentalnya aja sih. Iya, iya, Yang masih belum ini. mentalnya. Secara skill tuh dia jago sih kalau misalnya lagi mental lagi bagus ya. Tapi kalau mental lagi jelek ya Norris. Ya mungkin kayak contohnya kemarin Hungari Betul lah ya. sih. Kan dia no pressure banget kan. Dia nothing tulus, mau kalah Ya, mau menang. Dia dan tentu dan terbukti dia bisa mengkonvert itu jadi kemenangan gitu. iya. Dia tuh kayak emang harus diberi kebebasan aja, we. Dibiarin lah. Intinya mah jangan terlalu kasih tekanan ekspektasi yang tinggi. Nah itu yang jadi agak ah, muncul gitu potensi Norris dari situ. Kalau dia diberi ruang buat bebas. Ya sih, kemarin juga di Hungari dia bisa kejar Piastri gara-gara ya depannya ada banyak mobil harus di overlap. Oh iya Kalau itu. enggak dia dapetin air itu bisa bisa jauh tuh Iya itu. gapnya sama Piastri. Dan juga itu Bar, kemarin tuh Norris tuh kebilang berhasil gitu loh buat apa sih kayak uji coba strategi satu pit stopnya. Itu juga salah satu faktor yang mendukung Norris. Kayaknya di race musim sekarang banyak keputusan dari tim McLaren yang memberi hasil yang bagus itu buat si Norris, dengan ke Piastri banyak yang merugikannya gitu dari keputusan-keputusan dari McLaren sendiri. Jadi ya itu sekarang anginnya lagi ke arah Norris gitu. Kayak emang sengaja diarahkan buat ke Norris kalau dari gue lihat mah. Lagi momentum kali ya, Bi. Hmm, Ya, Norris. tapi ya itu juga jadi seru sih.
Jadi Norris lagi diberi angin buat dia bisa meraih VDC, tapi di sisi lain Piastri juga jadi adalah kesan buat kayak egonya jadi naik kayak gue lah Iya. gak mau kalah juga lah meskipun dia yang diunggulin tapi gue mau tetap ngelawan bagaimanapun caranya. Cuman untuk sekarang perlawanan Piastri masih kayak kurang gitu, belum maksimal gitu, belum kayak sampai terjadi perseteruan yang gimana-gimana, masih ngikutin apa perintah radio, masih jadi good boy banget itulah. Belum Belum ada ini yang lah, belum macem-macem. ada Mad Max lah kalau Verstappen mah. Belum ada misalnya kayak dia dirugiin gitu ya, misalnya kayak kemarin di Hungari agak susah disuruh ini atau gimana, tabrakan sekalian bener kata si Russell biar dua-duanya gak dapat poin. Kalau emang mau mode Mad Norris gitu aja, Mad Piastri ya. Piastri. Tapi dia masih kompromi lah, masih kompromi buat kepentingan tim. Cuman yang mau sampai kapan kalau dia tetap gitu, emang yakin musim selanjutnya dia bakal bisa dapat performa mobil McLaren yang oke gitu. Kan nggak tahu juga, jadi itu yang agak gua sedikit jangan terlalu jangan Iya terlalu sih. nurutin gitu lah. Boleh Ya, sedikit di sisi lain ngelawan atau juga gimana. menurut gue ya, McLaren kan tim British ya. Sementara Mm-mm. dia Norris Ah juga tim iya, British tuh. McLaren kayak ya lebih milih orang Norris British juara lagi. kali dibanding Piastri soalnya kan British ini kan dia juga British punya gitu. Ada ego tersendiri lah. Iya, Jadi kalau ngedukung Norris sudah pasti dari orang FIA-nya juga, dari orang Formula One juga banyak menguntungkan dia gitu. Karena pembalap pembalap British kalau kata Maxman gitu ya, rata-rata pembalap British selalu diuntungkan dibandingkan pembalap non British. Mungkin itu juga yang jadi faktor Norris yang di ya anak emas kan mungkin sedikit setidaknya. It is bias. McLaren entah ini keuntungan atau kerugian gitu. Tapi McLaren tuh begitu dia punya mobil yang bagus, mereka punya dua pembalap yang mumpuni gitu loh. Selevel malahan. Iya, bandingin sama waktu dulu Red Bull gitu. Ya Red Bull cuma Max doang yang jago. Kalau sekarang ini kan jadi PR-nya ada dua kan, WDC sama WCC gitu. Mereka harus di sisi lain mereka harus ya ngambil poin sebanyak-banyaknya buat WCC, di sisi lain juga mereka harus menjaga keharmonisan dua pembalap mereka gitu. Dimana dua pembalap ini tuh skillnya hampir mirip, sama egonya juga sama-sama tinggi gitu, dan dua-duanya pengen juara. Soalnya kalau nggak tahun ini ya bener kata Hasbi, kapan lagi gitu. Bisa jadi habis dari tahun ini misalkan satu juara tapi yang satu laginya pundung gitu kan, agak PR juga buat Nah, McLaren kan di ya akhirnya. Jadi ini juga harus ya, McLaren sebagaimana mungkin harus menjaga keharmonisan kedua pembalap ini. Soalnya kedua pembalap ini emang jago buat punya potensi di McLaren di masa depannya juga, bukan bukan cuma di tahun ini gitu. betul. Karena ya dengan potensi dua pembalap McLaren sekarang yang dua-duanya satu level gitu ya. Pasti nanti di mata tim-tim lain tuh kayak dipantau gitu kapan ya dua pembalap ini mulai terjadi konflik. Kalau sampai terjadi mungkin banyak tim yang mau ngebajak juga gitu. Jadi itu PR-nya. Kalau sampai McLaren gagal buat nge-manajemen dua pembalap ini ya itu jadi kerugian dan juga jadi keuntungan tim-tim lain. Nanti yang jadi gua agak sedikit khawatir. Hmm. di sisi lain juga menurut gue ada faktor X sih Bi, antara Apa? Piastri sama Norris ini. Apa? Norris ini kan dibilang lebih banyak hatersnya ya. Mungkin mentalnya jadi itu bisa jatuh juga gara-gara hatersnya. Tapi ya kalau setahu gua ya haters Norris tuh gara-gara kelakuan fandom ceweknya bar. Itu Oh suka iya, ngebuat ribut, bahkan banyak fans ceweknya si Norris tuh banyak idola cewek-ceweknya gitu di sosial media. Kan ada yang dia podcast sama siapa, dia bilang lu punya pacar gak? Enggak. Yakin lu pembalap F1 gak punya pacar? Enggak, gak lebih dari satu katanya. Jadi bukan cuma satu gitu maksudnya teh. Jadi itu emang ada sifat-sifat itunya lah, soalnya kalau fuckboy misalnya yang ada. di balapan gitu ya, Norris membuat kesalahan gitu ya. Yang hujat tuh banyak tuh. Sedangkan kalau Piastri membuat kesalahan tuh kayak dikit lah yang hujat tadi ya. Ya, entah kenapa Iya nggak sih? Mas, entah kenapa Piastri benar itunya emang mah. lebih lovable gitu loh buat fans tuh, buat fans umum Hmm. dibandingin Norris. Entah kenapa ya, mungkin Norris punya statement yang kayak agak nyeleneh ke orang-orang lain, kayak ke Hamilton kan dia pernah ngomong, waktu lo punya mobil balap, waktu gue punya mobil cepat lo kemana gitu. Dia juga pernah ngomong ke Sebastian Vettel tuh kalau nggak salah, cuma segitu cina poinnya, yang waktu 2022 yang di Aston Martin cuma segitu poinnya cina. Ya gue harus, lu harus lebih fokus balapan ke Sebastian Vettel lu aja 4 kali juara dunia. Jadi mungkin statement Norris tuh kayak ada aja yang bikin buat fans, mungkin itu cuma candaan belaka gitu buat Vettelnya sendiri atau Hmm. buat Lewisnya sendiri, cuman kayak
aneh aja gitu mungkin di situ ya, kayaknya buat ngebuat Norris agak nggak agak di head tuh. Apalagi ya waktu musim kemarin yang momen si Norris, kayaknya hampir satu musim kemarin dia selalu banyak komentar lebih ke menyalahkan diri sendiri gitu yang musim kemarin. Hmm. Kayak apapun dia selalu gitu ya, selalu nganggap diri sendirinya tuh kayak kurang ya, selalu kurang, kayak Ya, gimana itu, kayak aneh gitu, kayak selalu merendahkan diri banget, nggak pernah ya mengapresiasi kurang diri kurang sendiri. percaya diri ya. Bahkan nggak pantas buat pembalap ngomong gitu mah, kayak Iya. kayak nggak usah ngomong lah, lebih baik diam, tunjukin di race itulah. Yang menilai itu mah kita yang nonton, bukan dia yang nilai. Jadi ya, ya benar tadi kata Eka, musim sebelumnya dia kayak sosokan nantang atau gimana, rada rebel gitu ya. Musim selanjutnya saat dia terpuruk, dia malah sosokan kayak jadi orang yang paling sial gitu loh. Jadi emang itu yang buat dia kayak disebelin gitu. Bisa jadi mungkin ini mah. Statement paling populer yang tahun kemarin tuh di Brazil, dia ngomong Max Verstappen laki kan. Dia cuma Itu beruntung parah kata ya. Max Verstappen, kata Silando tuh. Itu kayaknya statementnya udah fatal banget itu. Mungkin kita nggak statementnya agak berbeda dari Norris gitu. Norris ngomongnya apa, cuman orang-orang kan pada nyangkanya apa gitu. Cuman itu momen dimana Norris kayaknya jadi banyak catering di situ kayaknya. Hmm. Sedangkan ini kalau Piastri, banyak orang yang suka tuh karena dia tuh kayak orangnya kalem, diam, gak pernah banyak berkomentar. Dan juga dia tuh Ya, kayak cuma diberi waktu bentar di McLaren, kan dia masuk tahun 2023 tuh di McLaren cuma dalam waktu 2 tahun, tapi dia adaptasinya cepat banget itu. Kayak gak startnya tuh kayak sama sama si Lando, makanya banyak yang suka sama Piastri. Apalagi beberapa ini lah, terutama teman gue yang fan Verstappen, dia bilang katanya si Piastri itu kayak mengingatkan sedikit dia tentang Verstappen awal-awal debut di F1 gitu, mirip-mirip lah katanya. Adaptasinya cepat, apa sih, cara balapannya di jong agresif mirip-mirip lah. Jadi itu yang banyak disukain orang-orang sama Piastri. Gasly emang ini sih, emang lovable lebih. Kayak berbanding terbaik gitu ya, kayak api dan air gitu sama Norris sama Piastri. Cuman di samping itu ya di luar track mereka tetap dekat juga, tapi dalam track ya mereka rival. Itu sesuatu yang sportsmanship yang gua kagum lah sama pembalap F1 zaman sekarang tuh, kayak mereka di luar track ya jadi sahabat biasa gitu, jadi ya temen, kayak suka sering nongkrong, sering Mm-mm. naik pesawat bareng, sering main tenis bareng kan. Tapi kalau misalkan udah di dalam track dia mau ngata-ngatain kayak gimana pun tetap dilawan gitu, ada momen nakalnya lah mereka tuh. Ya, itu yang gua apa ya kagum lah sama pembalap F1 tuh sebenarnya. Bener ya. sih. Ini gue ada pertanyaan ke lu berdua, kira-kira gitu ya, kalau misalnya Piastri sama Lando dikasih mobil yang nggak, mobil mediocre gitu, kira-kira menurut lo bakal jagoan mana antara dua mereka? Dari segi poin bakal unggul mana kalau mereka diberi mobil yang mediocre gitu, mobil yang biasa-biasa aja gitu? Kasih SF25. Aduh, jadi tadi kak, sedih, sedih kedengarnya nih. Tapi boleh lah, misalnya pertimbangan buat misalnya kalau mereka berdua dikasih mobil SF25 lah, bakal lebih jago mana gitu kira-kira, buat Dari gue dulu memaksimalkan kali ya. mobil yang ampasnya. Boleh bar. Kalau dari gue sih kayaknya dari secara poin lebih lebih tinggi Piastri di poinnya. Karena benar sih kata Aspi tadi, Piastri itu punya apa adaptasi yang cepat gitu kepala mobilnya gitu. Dan juga dia kan eh, secara balapan dia minim lah kesalahannya ya. Hmm. Kayak gitu sih kalau menurut gue sih sama dari situ. Jadi Dari Eka gimana kak? dari gua dulu berarti. Kalau dari gua Norris deh. Norris kalau misalkan no pressure gitu malah jago kayaknya. Oh, bener sih. Tahun kemarin juga kan yang poinnya lebih besar. Kan tahun kemarin McLaren nggak Ya. nggak langsung melonjak tinggi gitu. Di awal musim kan dia ini dulu apa sih namanya? Kecil dulu poinnya. Mm-mm. Baru pertengahan musim dia jago gitu. Dan di tahun kemarin tuh yang jago awal-awal ya Norris, yang sering keempat, ketiga, curi podium. Jadi mungkin Norris kalau misalkan tanpa pressure apa-apa, tanpa tekanan batin atau tekanan mental apa-apa, jago. Oh, jadi gitu ya, berarti mobil bukan terlalu jadi isu gitu ya, lebih ke masalah mental. Tapi masuk akal juga sih. Jadi ya, emang dua pembalap ini ada punya nilai plus masing-masing lah, plus minusnya masing-masing. Kaki yang kelihatan. Kalau menurut tuh kayak gimana Bi?
Gimana ya? Gue tuh kadang takutnya kalau lihat Piastri gitu ya pakai mobil yang jelek gitu. Soalnya gue tuh ngeliat Piastri kayak mirip-mirip kayak Hamilton gitu. Dia tuh kayak awal karirnya tuh diberikan mobil yang oke gitu. Nah, sedangkan Hamilton kan kebuktian sekarang saat dia selalu diberikan mobil yang bagus, sekalinya dikasih mobil apakah tadi namanya kan di Ferrari SF25. SF25 yang ampas itu. Dia kan jadi drop banget sih skillnya tuh kayak kayak bukan Hamilton yang kita kenal gitu. Sedangkan partnernya Leclerc kayak masih bisa itu masih bisa membawa mobil SF25 itu. Nah, gue takutnya Piastri itu bakal kayak gitu kalau dikasih mobil yang jelek gitu. Jadi nanti dia malah mungkin banyak banyak keluhnya, banyak komennya. Jadi ya bakal lebih jelek dibandingkan Lando gitu. Malah Lando yang masih bisa improve kalau mau bawa mobil jelek. Itu menurut gua kayaknya gitu. Ya itu mah andai-andai doang sih. Ya kita bisa Nah, ngeliat. emang anehnya doang. Enggak sih. Nah, Bisa jadi tahu, bisa jadi tapi nggak tahu kapan itu. nah, itulah. Tapi gimana ya kalau misalnya suatu saat Piastri sama Norris sudah jadi beda tim gitu. Dan juga di tim masing-masingnya mereka pembalap utamanya kira-kira bakal lebih apa gitu, bakal lebih agresif gak ya kayak persaingan mereka berdua misalnya di kalau lagi cuma beda satu atau dua kalau lagi balapan itu kalau beda tim kira-kira. Piastri bakal lebih agresif sih. Dia punya move yang kadang di luar nalar gitu. Gue tuh masih sebel sama Piastri di Azerbaijan tahun kemarin aja. Harusnya kemarin Leclerc menang. Cuman gara-gara move-nya itu yang tiba-tiba banget ke Leclerc di turn pertama, membuat Leclerc kalah gitu. Kayak anjing ini orang jago banget. Terlepas dari mini DRS segala macam ya, itu emang anjing juga itu. Emang. Azerbaijan itu sih sebenarnya Azer. Momen pertama kali gua ngeliat Piastri, anjing ini orang jago, bisa late braking separah itu. Kan emang keren kalau lagi ada momentumnya. Jadi gimana? Masih ada yang mau dibahas atau ditanyakan? Gue sih kayak udah deh. Udah sih, gue bingung soal ngebahas McLaren soalnya gue tidak mendalami McLaren gitu loh. Betul, apalagi musim sekarang McLaren kayak udah kayak hilang dari pemberitaan apapun. Nah, udahlah, mereka bisa bisa berjalan sendiri juga nih. Udah terlalu OP sih sekarang. Terus OP di nerf Tinggal pembalapnya pilih doang anjir. Iya. Heeh. Pokoknya mah udah pasti lah kayak WCC WDC mah mereka berdua dapat lah pasti itu mah ya. Iya, Oh, salah Jace satu sih data udah. mereka. Ada yang pernah ngitung di Beda 200. Twitter anjir. Ferrari bisa menang WCC kalau Ferrari next balapannya 1-2 terus, sementara McLaren 5-6 terus anjing. Gak akan mungkin. Cuma kayak Gak kan mungkin banget aja. Gak akan mungkin anjing. Di seperti itu gue baca juga sih. Semua tim masih bisa juara. Semua Iya. tim malah ini Kak. Iya, iya semua tim masih bisa juara katanya. Iya, semua Ya, tim masih bisa juara. mereka nggak pernah realistis kayaknya. Kayak hidup tuh cuma dari angan-angan doang gitu, dari mimpi-mimpi doang. Udah bar kira-kira. Oke, paling segitu ya. Oke, segitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Kalau untuk mau diskusi bisa di kolom komentar ya kita diskusi. Oke, kita pamit undur diri. Yuk. Bye.